pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang bandar narkoba di Menggala, Tulang Bawang, menceburkan diri ke sungai menghindari ditangkap polisi. Seorang kepala sekolah di Lampung Utara ditangkap polisi karena mencuri ponsel di rumah duka. Mantan Rektor Unila, Karomani, menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru. Kenapa minta pindah ya, Prof? Kenapa, Prof? Mana penjualan ya? Iya, Mas. Nah, sini, cepat. Cepat. Mana? Bandar narkoba bernama Woto Sanjaya menceburkan diri ke sungai untuk menghindari ditangkap polisi pada Selasa siang. Pria 31 tahun ini kabur ke sungai saat polisi menggerebek rumahnya di Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Yang lainnya nggak usah videoin, ini dari mana? Kamu saksi dari mana, Pak ya? Rupanya Woto tidak bisa berenang. Ia tidak tenggelam karena bertumpu di bambu rakit yang menjulur ke sungai. Butuh waktu hampir 1 jam polisi untuk mengevakuasi Woto dari sungai. Pelan-pelan aja. Woto akhirnya menyerahkan diri dan mau menepi setelah polisi menjanjikan tidak akan menembaknya. Woto dievakuasi dari sungai dengan cara ditarik menggunakan tambang. Dari penangkapan Woto, polisi menyita 3 bungkus sabu-sabu siap edar berikut puluhan plastik klip. Dengan diamankan barang bukti 3 bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram dan 1 buah dompet warna merah untuk penempatan sabu. Untuk pelaku sempat melarikan diri itu. Pelaku sempat melarikan diri sehingga dia masuk ke dalam sungai, kemudian dari anggota kami tolong dan kami amankan. Penangkapan Woto menggegerkan keluarga dan warga. Dengan kondisi pakaian masih basah, Woto kemudian dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Tawuran pelajar di Bandar Lampung kian meresahkan. Selasa siang, 2 kelompok pelajar SMA nyaris tawuran di Jalan Cut Mutia, Teluk Betung Utara. Keributan antar pelajar di tengah jalan ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Keributan antar pelajar yang lebih parah tidak terjadi setelah mereka dibubarkan warga dan polisi yang datang ke lokasi. Sejumlah motor pelajar yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak dilengkapi kaca spion dan pengemudinya tidak membawa SIM atau STNK ditahan polisi. Motor diangkut ke mobil polisi dibawa ke Satlantas Polresta Bandar Lampung. Pelajar semua. Cuman SMP semua? SMA semua. SMA semua, Pak ya? SMA semua. Ramai tadi, Pak? Ya lumayan lah. Tadi di mana, Pak, awalnya? Di depan Bulog. Depan sana ya? Iya. Lari ke? Depan Bulog. Larinya ke bawah. Tapi nggak ada rusak-rusak bangunan? Nggak ada. Alhamdulillah. Cuman dia orang ribut sama teman kayaknya. Nah tiba-tiba rame dari depan sana. Rombongan berapa motor itu. Nyamperin dia orang itu. Terus disamperin kabur. Nah rupanya dari bawah dia orang ngantemnya ngebut. Numbur sih korban yang ditumbur situ. Sudah di situ ya dilelor sama warga. Pol PP. Ya rame pokoknya yang misahin. Tawuran pelajar di Bandar Lampung juga nyaris terjadi pada malam pergantian tahun lalu. Belasan pelajar ditangkap polisi sektor Sukarame. Belasan motor dan senjata buatan yakni kayu yang dipasangi paku disita. Mereka yang ditangkap kemudian dibebaskan namun dengan syarat dijemput orang tuanya.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mereka yang ada gerombolan 30 orang itu tahu. Seorang wanita kepala sekolah salah satu SMP di Lampung Utara Selasa siang ditangkap polisi karena mencuri ponsel di rumah duka. Tersangka bernama Karina ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat diinterogasi polisi karena membantah mencuri ponsel milik adik iparnya. Ponsel itu ditemukannya tergeletak di depan kamar korban dan dibawanya pulang. Karina berada di rumah korban karena sedang melayat atas meninggalnya orang tua korban. Saya ini nggak pernah masuk mana-mana. Saya dari ruang belakang ke mau pulang ini kan kosong di sini. Saya lihat ada HP di depan pintu kamar. Mungkin ya saya juga nggak tahu, saya lihat jatuh nggak kapan saya hidupin nggak hidup. Udah itu dia udah pecah. Saya kirain anak apa jatuh karena pecah itu apa nggak tahu. Dia nggak hidup memang posisinya. Kenapa itu, Bu? Nah itu tadinya saya nggak tahu kalau Oppo apa itu nggak tahu karena saya sendiri juga memang nggak paham masalah HP. Punya siapa, Bu? Nah itu yang nggak tahu. Kalau saya tahu nggak saya ini udah pasti saya ini kan kasihkan. Nggak taunya punya adik sendiri, punya adik lagi bibi anak pamannya suamiku. Saya nggak tahu. Itu kondisi lagi kenapa itu, Bu, di rumah itu? Ada meninggal, Ayu iparku. Pencurian oleh seorang kepala SMP ini terungkap setelah tersangka Karina memasarkan ponsel hasil curiannya di media sosial. Modus operandi HP diambil pada saat dicas. Pada waktu itu mereka sedang berkumpul di kediaman korban di daerah Ketapang. Betul, untuk pelaku salah satu kepala sekolah yang ada di Lampung Utara, ya, inisialnya Nyaka. Ponsel yang dicuri Karina disita polisi. Atas perbuatannya, Karina terancam lama tidak mengajar karena harus menjalani penahanan dalam waktu yang lama. Ancaman hukuman 5 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Abdi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tindakan memilukan dan memalukan kembali terjadi di dunia pendidikan di Lampung. Setelah di Tulang Bawang Barat, kini terjadi di Lampung Utara. Seorang guru sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Sungkai Tengah, Lampung Utara, berinisial AH, ditangkap polisi karena diduga mencabuli seorang santriwatinya berusia 16 tahun. Apa Pak De? Pencabulan itu terjadi di lingkungan pondok pesantren tempat korban belajar. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap pencabulan terjadi saat korban sedang membersihkan asrama usai sholat tahajud pada dini hari. AH memberikan uang Rp7.000 dan meminta korban memijatnya. Korban yang mendapat perlakuan tidak senonoh akhirnya kabur dari pondok pesantren. Dengan inisial pelaku AH, ya, kurang lebih 47 tahun, ya. Beliau adalah pengasuh di yayasan tersebut. Korban itu biasa seperti pelayan gitu di yayasan tersebut apabila ada tamu-tamu dari pengasuh. Nah, yang bersangkutan menyiapkan air minum. Korban yang kabur kemudian mengadu ke orang tuanya dan ke polisi. Atas perbuatannya, AH terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara.